Semuanya, welcome to a love reading. Selamat datang lagi di channel Tarot, Sally Tarot. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik ya, dan penuh energi positif. Hari ini kita mau bahas tentang hal seru nih, dan penuh harapan, yaitu gimana sih caranya memanifestasi cinta dengan bantuan tarot. Sebelum kita mulai, aku mau ingetin lagi bahwa tarot itu adalah alat refleksi diri. Jadi jangan gantungkan harapan kamu sepenuhnya pada pembacaan ini. Kita cuma memanfaatkan energi yang ada di sekitar untuk membuka pandangan kita dan memperjelas apa yang lagi terjadi dalam perjalanan emosional kita. Semua keputusan tetap ada di tangan kamu, dan pastikan kamu tetap menggantungkan hidup kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke. Jadi bagi kamu yang merasa ingin membuka hati dan manifestasi cinta sejati, atau bahkan memahami lebih dalam tentang gimana cara mendekatkan diri pada hubungan yang lebih baik, nah kamu ada di pembacaan yang tepat. Pernah gak sih kamu ngerasa kalau cinta tuh selalu datang ke kamu dengan cara yang salah? Mungkin udah waktunya nih kamu manifestasi cinta dengan lebih cerdas pakai tarot. Tapi apakah kamu udah siap melihatnya dengan cara yang berbeda? Coba jangan ragu untuk share pengalaman kamu tentang gimana kamu melihat hubungan atau cinta dalam hidup kamu. Apa yang paling kamu cari dalam cinta sejati? Yuk tulis di kolom komentar. Aku pengen banget tahu apa yang kamu rasain. Kita lihat di sini ada 5 kartu dengan the bottom of the decknya ada Page of Swords. Yang jelas dari kartu pertama yang muncul aja udah ada pesan penting nih untuk kamu tentang gimana kamu bisa membuka hati untuk cinta yang lebih murni dan penuh ketulusan ya. Dan ternyata ini semua dimulai dari diri kamu sendiri, teman-teman. Let's dive into the reading. Page of Cups sangat penting ya, karena dia mewakili energi awal yang penuh dengan harapan, ide-ide baru, dan keterbukaan terhadap kemungkinan emosional. Kartu ini mengajarkan kita untuk kembali pada sifat alami kita yang penuh rasa ingin tahu, keinginan untuk terhubung dengan perasaan kita, dan punya keberanian untuk membuka hati. Apa yang ada di dalam hati dan pikiran kamu? Nah, kartu ini berhubungan dengan pemikiran dan perasaan yang segar, intuitif, dan juga sangat peka. Ketika kartu ini muncul, ini menunjukkan kalau kamu lagi ada dalam tahap di mana hati kamu ini terbuka untuk cinta yang baru, dan kamu ngerasa siap untuk menjelajahi perasaan serta hubungan yang mungkin datang. Kamu ngerasa penasaran, pengen tahu tentang apa sih yang bisa terjadi di hidup kamu, terutama dalam hal hubungan emosional. Kamu mungkin merasa bahwa ada potensi besar nih untuk mencintai dengan cara yang lebih tulus dan spontan. Hal ini bisa datang setelah periode yang penuh dengan kebingungan atau kekecewaan. Dan sekarang kamu mulai siap untuk membuka hati lagi. Page of Cups juga memberi kita nasihat untuk dengerin intuisi, dan tidak hanya mengandalkan logika dalam hal perasaan. Ini adalah saat yang sangat baik untuk mengeksplorasi sisi kreatif dan intuitif kamu yang mungkin selama ini terabaikan. Kamu harus membiarkan diri kamu ini merasakan kebahagiaan tanpa beban. Energi dari Page of Cups ini dorong kamu untuk merasa bebas untuk mencintai dan menerima orang lain, bahkan kalau sebelumnya kamu ngerasa trauma atau terluka di hubungan. Ya, kartu Page of Cups mengingatkan kamu untuk kembali menghubungkan diri dengan hati yang tulus dan siap memberi tanpa syarat. Kamu mungkin mulai ngerasain dorongan untuk menjalani hubungan baru ya, baik dalam bentuk romansa atau ikatannya lebih dalam dengan seseorang yang udah ada di hidup kamu. Kartu ini positif banget karena penuh harapan tentang pertemuan cinta yang bisa jadi lebih baik daripada yang pernah kamu bayangkan sebelumnya. Kartu ini memberi pesan untuk tidak menghindar atau menutup diri dari hubungan baru karena takut untuk memulai. Bisa jadi juga karena trauma masa lalu. Kartu ini juga berarti kamu lagi berusaha untuk manifestasi cinta. Dia ngajak kamu untuk memvisualisasikan cinta yang ideal menurut kamu. Pikirkan tentang hubungan seperti apa yang kamu inginkan dan bagaimana kamu bisa mencapai dengan cara yang sehat dan penuh kasih. Ini waktu yang baik untuk menggunakan daya imajinasi kamu dan percaya bahwa cinta yang lebih baik lagi menanti kamu. Untuk menciptakan cinta yang sehat dan mendalam, kamu harus bersedia membuka diri terhadap perasaannya lebih dalam. Jangan takut untuk merasakan dan mengekspresikan emosi yang mungkin telah lama terpendam.
Jangan suka nahan diri, tapi biarkan perasaan itu mengalir dengan bebas. Jadi kalau mau manifestasi cinta dengan energi Page of Cups, kamu perlu belajar untuk buka hati dan kasih ruang untuk perasaan baru. Ini bukan saatnya untuk berpikir rasional atau skeptis. Ini saat untuk mengikuti kata hati, mendengarkan intuisi, dan membiarkan diri kamu ngerasa segar dalam cinta. Percaya bahwa cinta yang datang pada kamu ini adalah bentuk dari manifestasi dari harapan dan energi positif yang telah kamu ciptakan dalam hidup kamu. Dengan membuka hati dan memberi ruang pada perasaan yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya, kamu bisa mulai membentuk hubungan yang lebih dalam dan lebih bermakna. Page of Cups mendorong kamu untuk gak hanya berpikir tentang cinta, tapi untuk merasakannya dan membiarkan cinta itu datang dengan cara yang paling murni dan alami. Ya, jangan takut untuk mengeksplorasi hubungan atau perasaan baru ya. Cinta ini harus datang dengan ketulusan dan kedalaman, dan kamu siap untuk membuka hati kamu untuk itu. Mencintai dengan cara yang segar, penuh rasa ingin tahu, dan tanpa beban masa lalu. Iya, dengan kartu The Moon, kartu ini adalah kartu yang sangat kuat ya dalam konteks manifestasi. Ini ngingetin kamu untuk gak hanya melihat apa yang ada di permukaan. Terkadang kita terlalu terjebak dalam bayang-bayang atau ilusi tentang gimana seharusnya cinta itu muncul. The Moon ini meminta kamu untuk menggali lebih dalam, menyelami ketakutan kamu, keraguan kamu, dan juga mimpi-mimpi kamu yang belum terwujud. Kalau kamu ingin manifestasi cinta, kamu harus bisa menaklukkan rasa ketidakpastian dan lebih menerima diri kamu serta hubungan yang sebenarnya. Teman-teman ingat ya, cinta itu bukan hanya tentang apa yang terlihat, tapi juga tentang apa yang tersembunyi di balik itu. Jangan takut untuk melihat sisi gelap, karena itu adalah bagian dari perjalanan menuju cinta sejati. Kamu diminta untuk menyelaraskan antara pikiran dan hati. Manifestasi cinta ini juga perlu kejelasan pikiran dan komunikasi yang jujur. Di hubungan kita harus tahu nih dengan jelas apa yang kita mau dan bagaimana kita bisa mengekspresikan hal itu secara sehat. King of Swords membawa energi rasional yang membantu kamu untuk memahami bahwa cinta itu bukan hanya soal perasaan, tapi juga soal bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan benar dan bijaksana. Ini kartu yang ngingetin kalian untuk menyelaraskan antara hati dan pikiran, sehingga manifestasi cinta kalian akan lebih kuat dan terarah. Dengan ada Queen of Cups juga King of Pentacles di sini, ini dua energi yang sangat seimbang banget ya untuk manifestasi cinta. Queen of Cups ngajarin kita untuk mengasihi dengan penuh perhatian dan kepekaan emosional, sedangkan Raja Koin membawa stabilitas dan komitmen yang lebih matang. Ini energi yang sangat diperlukan dalam hubungan yang sehat. Saat kamu bisa membuka hati kamu dengan penuh kasih sayang seperti Queen of Cups sambil terus menjaga fondasi yang stabil seperti King of Pentacles, maka kamu sudah berada di jalur yang tepat untuk menarik cinta yang lebih sehat dan penuh komitmen. Jangan hanya berharap pada janji manis, tapi juga pastikan kalau cinta itu berbasis pada saling memberi, memahami, dan tumbuh bersama. Di bottom kan kita lihat ada Page of Swords ya. Meskipun kamu lagi memulai perjalanan baru dalam hal cinta dan manifestasi, ada kebutuhan untuk kejelasan mental dan kesiapan untuk menghadapi tantangan atau hambatan yang mungkin muncul di sepanjang jalan. Page of Swords ini menggambarkan energi yang penuh rasa ingin tahu, analitis, dan terkadang agak waspada ya. Jadi meskipun kamu penuh dengan harapan dan antusiasme, kamu juga harus siap untuk mengawasi situasi dengan lebih hati-hati. Page of Swords punya kualitas yang sangat sesuai ya dengan pencarian dan eksplorasi baru yang dimulai dengan Page of Cups. Dalam hal manifestasi cinta, kartu Page of Swords memberitahu kita bahwa kamu perlu mendekati situasi cinta dengan rasa ingin tahu, keterbukaan, dan kesiapan untuk menghadapi kenyataan. Ini kartu yang mendorong kamu untuk tidak hanya bermimpi tentang cinta yang ideal, tapi juga untuk memeriksa dan mengamati dengan seksama apa yang lagi terjadi di sekitar kamu, terutama dalam hubungan yang baru. Kamu diminta untuk mengawasi lebih teliti, tetap jernih dan gak terbawa emosi atau ilusi ketika manifestasi cinta mulai terjadi. Ini kartu yang
baik banget karena ngajak kamu untuk berhati-hati dan menjaga diri dari potensi misinformasi atau salah paham. Kalau ada seseorang yang baru datang ke hidup kamu atau kamu lagi membangun hubungan dengan seseorang yang baru, pastikan untuk memeriksa apakah mereka benar-benar sesuai dengan keinginan dan nilai-nilai yang kamu harapkan. Di sini juga, meskipun kamu membuka hati, kamu nggak boleh lupa untuk mencari kejelasan dan informasi yang lebih dalam tentang orang atau hubungan yang baru ini. Jangan terlalu buru-buru untuk melompat ke dalam hubungan yang hanya karena perasaan awal yang kuat. Ini waktu yang baik untuk pakai logika dan punya pikiran kritis tentang bagaimana hubungan ini berkembang dan apakah itu sejalan dengan tujuan dan impian cinta kamu. Ya, kalau kamu ngerasa ada keraguan, bisa tanya aja. Gak takut untuk tanya atau mengungkapkan rasa ketidakpastian dalam hubungan. Dalam manifestasi cinta, penting untuk selalu mengkomunikasikan ekspektasi dan keinginan kamu dengan jelas. Kalau ada hal-hal yang belum jelas dalam hubungan, ini waktu yang baik untuk berbicara atau bertanya dengan cara yang tidak menyerang, tapi juga tegas. Hal ini juga menciptakan ruang untuk pertumbuhan yang lebih sehat dalam hubungan yang baru. Kamu harus tetap waspada terhadap potensi konflik atau tantangan yang muncul di sepanjang perjalanan. Jadi kalau kamu sudah mulai memanifestasi cinta dengan lebih serius dan mendalam, kamu harus siap juga untuk mengatasi halangan-halangan kecil yang bisa muncul di sepanjang jalan. Untuk manifestasi cinta yang berhasil, kamu perlu menyeimbangkan antara ngikutin perasaan yang tulus dan rasa ingin tahu, sambil tetap berhati-hati dan memeriksa kenyataan dengan kepala dingin. Dengan kombinasi Page of Swords di bottom dan di awal Page of Cups, ini kombinasi yang kuat ya. Kamu bisa membuka hati untuk cinta yang baru dan menyenangkan, tapi kamu juga harus siap untuk menilai situasi dengan cermat. Kejelasan, komunikasi, dan kejujuran sangat penting. Untuk belajar dari setiap langkah adalah kunci untuk menciptakan hubungan yang sehat, juga berkelanjutan dalam proses manifestasi cinta kalian. Ayo kita lihat saran dari Whisper of Love Oracle. Oke, dalam pembacaan ini, kartu-kartu Whisper of Love Oracle kasih kita panduan untuk lebih dalam lagi proses manifestasi cinta yang lebih sehat dan penuh kedamaian. Kita ada Choose Love. Kartu ini mendorong kamu untuk pilih cinta dalam setiap situasi, bukan hanya tentang cinta romantis, tapi juga tentang bagaimana kamu memandang diri sendiri dan orang lain. Dalam konteks manifestasi cinta, ini adalah ajakan untuk membuka hati kamu lebih dalam dan memilih untuk merespon setiap tantangan atau hubungan dengan kasih sayang dan pengertian. Dalam hubungan, terkadang kita terjebak dalam ketakutan atau keraguan, tapi dengan memilih cinta, kamu mengambil keputusan yang lebih positif dan memancarkan energi cinta yang lebih murni. Apa sih artinya untuk kamu? Jadi kalau kamu ngerasa cemas atau takut dalam hubungan yang lagi kamu jalani atau ketika mempertimbangkan seseorang yang baru, Choose Love mengingatkan kamu untuk gak membiarkan ketakutan atau trauma masa lalu menghalangi kamu untuk mencintai. Pilih untuk melihat hubungan dari sudut pandang kasih sayang dan kesempatan untuk tumbuh bersama. Jadi kayak tadi kan, tetap kita ngamati dengan Page of Swords, tetap using Page of Cups, emotional. Page of Swords is very logic, tapi in the end kamu diminta untuk tetap mendasarkan baik logis kamu ataupun emosional kamu ke cinta, kayak gitu maksudnya. Mencintai diri sendiri juga dengan cara yang lebih baik. Untuk menarik cinta sejati, kamu harus lebih dulu memilih untuk mencintai dan menerima diri kamu sendiri tanpa syarat. Ini ajakan untuk memberi cinta tanpa mengharapkan balasan yang langsung. Karena cinta sejati itu datang ketika kita nggak lagi mengharapkan apa-apa selain kebahagiaan dan kedamaian dalam diri kita dan orang lain. Back to what you love, kembali ke apa yang kamu cintai. Kartu ini ngajak kamu untuk kembali ke tempat atau hal yang bikin kamu ngerasa hidup dan terhubung dengan diri kamu sendiri. Bisa hobi, aktivitas, atau hubungan yang bikin kamu tuh ngerasa lebih penuh kasih dan lebih bersemangat gitu loh. Mungkin kamu udah terjebak di rutinitas atau hubungan yang gak memberi kamu energi positif. Kini saatnya untuk kembali ke sumber cinta yang sejati, baik itu di dalam diri kamu, dalam kegiatan yang kamu nikmati, atau dalam hubungan yang kamu bangun dengan hati yang tulus. Jadi ada aspek di diri kamu nih yang kamu lupakan atau tinggalin dalam perjalanan hidup atau hubungan kamu. Back to what you love itu pengingat untuk kembali ke aktivitas, minat, atau bahkan hubungan yang dulu
bikin kamu tuh merasa lebih hidup dan bahagia. Kembali ke apa yang kamu cintai bisa mengingatkan kamu tentang alasan awal kamu jatuh cinta dengan diri sendiri dan dengan orang lain. Mungkin ini waktunya untuk mengevaluasi kembali apa yang paling penting untuk kamu dalam hubungan. Ini juga bisa berarti mengubah pendekatan dalam hubungan kamu kembali ke the real, ke asli, the esensi, tanpa beban atau ekspektasi yang tidak realistis. Lalu ada consider your foundation, pertimbangan dasar atau fondasi kamu. Kartu ini ngajak kamu untuk melihat kembali dasar atau fondasi yang kamu bangun dalam hidup kamu, baik itu dalam hubungan kamu, tujuan hidup, atau bahkan pola pikir yang kamu miliki. Fondasi yang kokoh sangat penting untuk membangun sesuatu yang tahan lama, seperti hubungan yang sehat dan saling mendukung. Ini ngingetin kalian untuk mengevaluasi apakah hubungan yang sedang berjalan atau yang lagi kamu manifestasikan ini dibangun atas dasar yang sehat, kuat, dan penuh pengertian. Ini kayak panggilan untuk kamu untuk lebih memperhatikan kekuatan dasar dalam diri kamu sendiri, apakah itu rasa percaya diri, keyakinan akan diri sendiri, atau pandangan hidup yang lebih stabil dan positif. Dalam konteks hubungan, pertanyaan yang harus kamu tanyakan adalah apakah fondasi hubungan ini udah cukup kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Nah, kalau belum, apakah ada hal yang bisa diperbaiki atau dibangun kembali atau ditingkatkan untuk menciptakan kedekatan yang lebih kuat. Mungkin juga ada hal-hal dari masa lalu yang perlu diselesaikan, atau cara-cara lama yang perlu diubah agar bisa membangun fondasi yang lebih sehat dan lebih mendalam dalam hubungan. Jadi, gimana semua ini terkait dengan manifestasi cinta? Yaitu pilih cinta dalam segala hal, baik dalam diri sendiri atau dalam hubungan. Pilih untuk melihat dan merasakan cinta. Yang langkah pertama untuk menarik hubungan yang positif dan mendalam. Jangan takut untuk mengeksplorasi kembali minat dan nilai yang paling penting buat kamu. Kembali ke apa yang memberi kamu kegembiraan dan kasih sayang, dan ini akan membantu kamu membuka jalur untuk cinta sejati. Evaluasi hubungan yang ada dan hubungan yang ingin kamu manifestasikan dengan melihat apakah fondasi kalian sudah cukup kuat atau fondasi kamu sudah cukup kuat. Pastikan hubungan kamu dibangun dengan dasar yang sehat, penuh kepercayaan, kejujuran, dan kasih sayang yang tulus. Dengan mengintegrasikan pesan-pesan dari Whisper of Love ini, perjalanan manifestasi cinta kamu akan lebih siap untuk menarik cinta yang benar-benar sejati dan sehat. Cinta dimulai dari dalam diri kamu sendiri, dan itu adalah energi yang menarik segala hal positif ke dalam hidup kamu. Jadi gimana teman-teman? Udah siap untuk membuka jalan bagi cinta yang lebih indah di hidup kamu? Semuanya dimulai dengan diri kamu sendiri. Jangan ragu untuk menggunakan tarot sebagai alat untuk ngebantu diri kalian lebih kenal dan menyelaraskan keinginan serta energi dalam menciptakan cinta yang sehat dan penuh kasih. Teman-teman, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya aku bisa terus saling berbagi energi positif lewat pembacaan-pembacaan yang membantu. Semoga kamu yang tertarik energinya di pembacaan ini terbantu ya. Kalau kamu ngerasa butuh bantuan lebih dalam, lebih personal, kamu bisa klik link di deskripsi untuk private reading. Stay positive, manifest your dreams, and let love flow into your life. Untuk kamu yang mau level up yourself dengan Anaka Journal, itu bisa cek link di deskripsi aku. Bye for now everyone, see ya.